Nah, kawan-kawan pecinta budaya, saya sekarang sudah dengan istrinya Pak almarhum Sumitra Hadi, seorang maestro tari Banyuwangi. Dialah pendobrak awal seni tari di Banyuwangi. Assalamualaikum, Mbak Unil. Waalaikumsalam. Mbak Unil, namanya siapa? Saya tahunya Mbak Unil. Iya. Memang nama saya yang dikenal adalah Unil ya. Ya, nama saya sendiri Sri Uniati. Gitu. Nggak tahu ya kok dikenal Unil ya. Ya, biasanya teman-teman seniman itu lebih enak dipanggil julukannya gitu daripada nama sendiri. Mbak, saya pengen tahu banyak tentang Mas Mitro. Ini beliau sudah almarhum, tapi saya anggap bahwa dia itu meletakkan dasar-dasar nilai-nilai tentang seni tari khususnya di Banyuwangi. Ya, jadi ini tahun 2025 beliau wafat sudah berapa tahun dari sekarang ya? Wafat Desember tahun 20. Iya. Oh, berarti sudah 4 tahun lebih ya? Iya, 5 tahun. Nah, oke. Jadi kita sambil mengenang pikiran-pikiran dia, apa yang dilakukan dan sebagainya. Saya ingin memulai dari Mbak Unil, kapan mengenal Mas Mitro awal? Gitu. Tentu mengenal dari dunia keseniannya lah ya. Saya kenal sama beliaunya itu mulai SMP ya. Jadi SMP kebetulan saya bisa menari, sedangkan kakak saya itu temennya almarhum, adik kelasnya almarhum waktu sekolah di pendidikan ya, di guru ya. Kemudian saya sudah bisa menari itu bahkan sejak SD, sejak kecil ya, sampai SMP itu dikenal almarhum melalui kakak saya. Jadi misalnya kalau SPG itu ada job untuk menari, kekurangan penari itu bilang ke kakak saya, Mbak, adiknya mohon tolong untuk membantu pagelaran di SPG gitu. Nah, gitu. Lama-lama saya lulus dari SMP, saya melanjutkan sekolah di SPG. Tapi beliaunya sudah keluar. Nah, saya 74 masuk SPG. Menjadi muridnya dia, muridnya beliau ya. Beliau waktu itu sudah kerja di Pemda, Akhirnya yang masuk di SPG itu memang wajib, kelas 1 itu wajib, harus ikut ekstra. Dulu SPG itu kan kesenian kan harus kuat. Wajib kalau kelas 1 itu wajib. Nanti kalau kelas 2, 3 bisa memilih ya. Akhirnya saya bahkan masih siswa SPG kelas 1, bahkan saya sama guru pembina tari itu malah suruh jadi pelatihnya. Jadi ikut membantu, saya asistennya beliau. Jadi asisten. Dulu itu kan tidak banyak sanggar ya. Memang nggak ada sanggar. Jadi gini, beliau kan di Pemda. Jadi kalau ada misalnya ada tamu di Pemda, ada kegiatan di Pemda, ya di Sugitari itu, kemudian siswa-siswanya yang di SPG itu diambil, yang mungkin menurut dia mungkin yang bagus ya diambil, bahkan menjadi ada istilah gini. Wah, ada kelompok tari Pemda gitu. Jadi ini penarinya Pemda gitu. Penarinya Pemda. Jadi waktu itu saya juga bangga ya. Belum ada sanggar-sanggar itu belum ada ya. Dulu di Jakarta juga begitu. Dulu ada ini penari-penarinya Taman Mini, punyanya Pak Sampurno, karena dia kalau untuk ke luar negeri itu pasti dia itu kelompok yang luar biasa. Dulu gitu ya. Jadi gitu ya. Tapi Mbak, sampean kan tadi sebelum mengenal sampean kan berarti sudah bisa menari. Itu nari apa? Pertama kali saya itu ya narinya Padang Bulan. Waktu dilatih beliaunya itu memang dulu wajib di DSPG itu kelas 1 harus bisa nari Padang Bulan. Tapi sebelum DSPG kan sama latihan saya tariannya tari ini apa ya, kayak kan berarti ada guru-guru yang lain mungkin ya, atau ada di kampung itu kan. Kebetulan bapak saya mendirikan dulu LKN ya. Itu saya menari itu ada lelewane lari Banyuwangi, tari doyong. Tapi ya ciptaannya beliau. Gitu ya. Sebenarnya sudah ciptaannya Mas Mitro ya. Jadi tapi yang sangat pesat waktu itu, tahun-tahun itu tuh Padang Bulan. Padang Bulan ya. Itu sampai di Surabaya sih. Sampai sekarang masih banyak. Dan sampai sekarang pun saya gerakannya sedikit pun tidak lupa. Masih ini di benak sini masih. Nah itu ya. Tapi dulu gerakan Padang Bulan itu tidak begitu monoton sekali. Sama beliaunya dikembangkan ya sekarang. Dan dulu itu pelan sekali itu gendingnya itu ya. Sekarang sama beliau sudah banyak dirubah. Itu kan berarti
Mas Mitro itu seingat saya dia otodidak, Ya. tapi dia di zaman itu sudah bisa menata-nata lagi ya. Jadi Padang Wulan itu seingat zaman itu ada penataannya baru. Dan bahkan kalau saya melihat bahwa yang gebrak Banyuwangi atau Jawa Timur itu saya tahu persis, saya ingat persis bahwa dengan ada kaset kuning dan kaset biru itu menggebrak bahkan sampai kemana-mana. Ya. Itu ya Mas Mitro. Nah ini kok dia sampai bisa membuat tarian yang luar biasa ya. Yang pertama dulu yang dikenal sangat terkenal kan jejer Podo nonton. Podo nonton ya, podo nonton itu idenya waktu itu Pak Bupati Pak Joko Supak Slamet ya. Waktu itu beliaunya di Pemda kan masih bupatinya Pak itu Pak Joko Supak Slamet. Itu gini, Pak Mitro coba ya kalau kita ke Bali itu mesti ada tamu disambut dengan tarian apa pendet ya. Pendet ya kalau Bali ya pendet ya. Coba lah Banyuwangi bikinnya seperti itu, masa nggak bisa? Nah, akhirnya beliaunya ngangkat dari gerak-gerak jejernya gandrung profesional yang notabene itu durasinya sangat lama. Akhirnya sama beliaunya dibuat durasi maksimal durasinya itu 7 menit. Nah, jadi sebagian besar ngambil dari gerakan-gerakan gandrung terop. Ya. Mbak berarti jejer itu ya gandrung dong? Ya itu kan gandrung itu kan terop itu punya etape-etape ya. Pertama jejeran, kemudian paju, kemudian ada terakhir sebelang, cobo itu. Jadi jejer itu awal ya. Jadi orang itu menyebut bahwa jejer itu ya jejer gandrung itu it's okay ya. Karena itu sebenarnya gandrung itu ya jejer itu. Cuman memang diambil sebagian supaya itu bisa ditampilkan dengan singkat, bagus dan bisa dipelajari banyak anak muda. Ya. Nah, dan itu mengembangkan ya tari jejer gandrung itu tidak mudah waktu itu. Sebab konotasinya ya kalau gandrung dulu itu gini-gini itu kan itu pribadi orang masing-masing ya. Nah, sehingga beliau sempat ngomong, Pak, kira-kira pelajar yang coba pelajar Pak, kayaknya pelajar itu susah lah kalau diajak nari-nari seperti itu. Kan orang mesti mengklaim gandrung itu kan tidak semua semacam seperti itu ya. Dianggap negatif ya. Itu kan itu pandangan orang ya. Pandangan orang ya, menurut pandangan orang itu kan berbeda-beda ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah ribuan ya kan anak-anak itu dan menjadi kebanggaan Banyuwangi. Nah, akhirnya Pak Adil gini, sudah kalau memang anak-anak itu susah, anak saya jadi pertama kali itu yang dibuat contoh itu biar menarik ini remaja-remaja ini putranya Pak Bupati. Putranya Pak Bupati ya. Sendiri. Luar biasa. Mbaknya ini masih ada, masih sugeng sampai sekarang ini. Tapi di luar Jawa kayak. Ya. Kemarin saya ketemu sama keluarganya masih sugeng katanya, ya. Mbak. Ini loh sebenarnya ya. Jadi pejabat itu menjadi contoh yang paling di depan. Itu pasti semuanya kemudian akan ikut serta ya. Akhirnya banyak yang jadi anak-anak sekolah itu banyak yang mau jadi penari gandrung gitu. Mbak, Mas Mitro itu otodidak. Iya. Ya. Jadi mungkin Saman bisa ngintip-ngintip prosesnya kayak apa sih sebenarnya ketika sudah berumah tangga dengan panjenengan, kan pasti setiap saat setiap anu kan dengan panjenengan ya, kan memang, pasti ada waktu membuat tari ya. Pak saya akui beliau itu memang diem kan, jadi walaupun saya sebagai istrinya itu jarang banyak bicara yang pendiam kan, orangnya pendiam. Jadi gini, pernah saya tuh kalau waktu malam kira-kira tengah malam jam 1 malam mau ada festival di Jawa Timur, membuat tari griduan karena tidak punya handycam ya. Jadi saya mungkin pas ada ide ya di sini ya, saya tengah malam dibangunkan, bangun ambil sampur, lo ngapain, udahlah ngambil sampur, coba kamu gini yo, saya gini ya udah tidur lagi gitu. Kemudian beliaunya tuh kalau mencatatkan tadi tidak duduk sepaneng duduk di meja, enggak, jalan-jalan, bilang sama saya mau keluar, kuncinya saya bawa, mungkin malam-malam datang biar nggak ganggu saya tidur ya. Saya tak cari kayak apa ya, inspirasi ya. Gitu. Jadi sambil kadang-kadang sambil ini nyetir mobil gitu ya, dia bilang ke saya, oh tak kasih ini ya, gini gitu ya. Terus kalau beliaunya membuat tari itu biasanya rangkanya global, nanti ngelus istilahnya ya, ngelus kostum apa itu pasrah ke saya gitu. Nah, sebentar. Kalau anak-anak sekarang itu kan supaya jadi koreografer itu kan dia belajar gerak-gerak, belajar beberapa tarian terus kemudian jadi inspirasi. Nah, Mas Mitro ini
mungkin dia punya keturunan atau mungkin dia berakraan kemana sehingga dia itu terus banyak banyak materi, jogeting gini gitu loh. Karena dia otodidak. Otodidak ya. Dari mana? Kayaknya gini. Bapaknya dulu itu memang sama gandrung, wah luar biasa. Di mana ada gandrung mesti ada bapaknya. Pandemen gandrung, bapaknya nah ini ketemu. Nah, saya dengar dari adiknya almarhum itu katanya sejak kecil tuh dia tuh kayak bikin grup kecil. Ayo kamu yang nari, saya sama teman-temannya kecil-kecil itu. Kamu yang ngendang, kamu yang ini, terus ini kamu yang joget sama teman-teman masih kecil, jadi masih kecil. Berimajinasi itu gitu ceritanya dari adiknya gitu ya. Dari adiknya begitu. Kalau kemudian mengapa bisa berkembang seperti ini? Beliaunya sering kan kenal sama orang-orang SMKI, STKW kayak Pak Munardi itu dipinjami buku. Beliau baca ya. Jadi itu menambah nambah pengetahuan mungkin ya. Teori tentang teori ya. Yang jelas dia kalau teori mungkin karena otodidak mungkin teori kurang begitu banyak ya. Jadi sering dipinjemi itu dari dosen-dosen STKW dan dulu kan juga ngisi di SMKI sempat STKW itu. Jadi dipinjemi buku itu sama dosen-dosen STKW SMKI. Itu proses kreatifnya ya. Nah, sekarang gini. Dia kan kemudian punya sanggar, itu sudah dengan jenengan ya, itu mendirikan sanggar. Namanya Sanggar Tari Jingga Putih. Jingga Putih ya. Saya dulu pernah kok datang sebelum ini ya dulu ya. Ada logonya itu. Itu pasti kan jarang dulu yang punya sanggar ya, kemudian sanggar itu, dan pasti kan ada murid-muridnya, dan selalu saja kayak misalnya saya ini juga dulu muridnya ini, muridnya itu, sehingga terus ada yang mereka neruskan, ada yang jadi penari biasa, tapi ada yang jadi koreografer dan sebagainya. Itu kalau kawan-kawan yang ada di Banyuwangi sini yang pernah ngangsu atau kerja bareng dengan Mas Mitro siapa aja? Oh banyak. Murid-muridnya sekarang. Jadi sanggar tari yang ada di Banyuwangi ini mayoritas itu lulusan dari Sanggar Tari Jingga Putih. Oh gitu. Nah sekarang waktu saya sama beliaunya itu punya murid-murid itu, jadi tidak hanya sekedar kamu nario begini, enggak. Jadi dicipta memang juga untuk menjadi bisa menciptakan tari seperti Bari, Sanggar Bari, sekarang juga Pak Subari Supian ya, itu punya karyanya banyak sekali dan bagus-bagus juga. Itu kemudian ada Pak Sabar, Pak Jolaidi, Pak Wanari, Pak Sukopi yang pernah di sini. Sekarang mayoritas rata-rata punya sanggar sendiri-sendiri. Ya. Di Genteng ada Pak Misnati, di Celuring, di Wongsel. Jadi kalau kita misalnya Gandrung Sewu mencari penari-penari seribu ya tidak susah. Jadi kalau ngontak nih masing-masing sanggar ini bagian berapa person gitu. Pernah nggak dia itu ngeluh karyane anak-anak sekarang itu kok mungkin ada yang bagus, anak-anak bagus, tapi mungkin ada sedikit yang kok ada yang mungkin begini atau gitu, ada nggak yang begitu, mungkin ada jadi kancelan gitu. Pasti ya, namanya guru ya, pasti kan punya siswa itu macam-macam ya, ada yang ini imajinasinya itu bagus sekali, ada yang sangat longgar, ada yang juga yang memang begini, yang bangga karena murid-muridnya bisa berkembang. Tapi juga ada kadang-kadang juga kecewa gini. Misalnya tarian ini karya yang sudah ada, karya almarhum, cuma ditambah sedikit aja sudah dinamakan namanya dia. Tapi almarhum inget gini, lah mau mau gejolak juga anak-anak saya, cuma ya kadang-kadang ya namanya siswa aja kan macam-macam, ada yang ada yang menghormati, ada yang guru kan pasti begitu ya wes, anak-anakku yang penting dia bisa berjalan baik, berkembang, tapi mudah-mudahan yang mereka masih belum mengerti tentang eksistensi karyanya orang lain, terus ini itu mudah-mudahan nanti ya dalam perjalanan waktu mungkin akan menjadi lebih baik. Nah, di akhir-akhir hayatnya sudah ada Gandrung Sewu dan sebagainya. Apakah dia terlibat di event-event itu? Iya. Pertama kali yang membuat Gandrung 1000 awal andai kata kita mau pergi ke hutan ya, jadi kan masih rumput hutannya, itu yang babat yang bikin jalan itu ya almarhum. Itu sudah dengan Pak Aswaranas itu bupatinya? Sudah. Tapi masih babat lah, tapi ya jadi nggak salah Gandrung 1 sampai
pertama kali sampai berapa kali itu ya. Lainnya sudah anak-anak sudah ya kan karena yang sudah mulai banyak anak-anak yang ini kan, yang tua mungkin hanya support, tapi paling enggak dari awal memang yang sudah. Yang sukses itu ke awal kan. Paling tidak anak-anak sekarang kan punya gambaran, oh dulu Pak Mitra tuh seperti ini. Jadi jalannya saya lewat ini kan bekas jalannya Pak Mitra ini. Yang saya tangkap Mbak, bahwa kenapa Gandrung itu terus kemudian bisa berkembang sampai sekarang, itu karena awalnya itu benar. Artinya apa? Bupati ketemu Pak Mitra dan itu klik. Kalau nggak klik itu mesti kecewa dan bubar. Nah, itu ada sampai sekarang ya. Itu loh. Itu seniman itu di situ sebenarnya yang bisa, seniman itu pinter, tapi kadang nggak bisa kerjasama yang baik, nggak bisa ini gitu. Jadi kira-kira salah satu kebanggaan Mas Mitra di akhir hayatnya itu dengan kesenian, dengan sanggar yang banyak, dengan apa kira-kira kebanggaan dia yang pernah disampaikan? Banyak sekali saya kira ya, banyak. Terutama tari-tarinya almarhum itu sampai sekarang kan masih dikenal. Contohnya ajaran goyang itu sampai sekarang itu kan masih eksis, ya masih eksis. Kemudian ya bangga dengan waktu itu di tahun-tahun itu bisa mengumpulkan penari 1000 itu kan tidak mudah. Dan itu faktanya 1000. Kadang-kadang orang punya paling nggak 1000 itu 1000 benar bahkan lebih. Karena tiap kecamatan punya kuota, tiap kecamatan punya kuota ya, kuota penari jumlahnya sekian. Kemudian dan awal-awal membuat itu kan tidak mudah. Iya. Makanya saya bilang kalau yang sekarang tinggal melanjutkan. Karo ngembangno. Itu yang kemudian yang sangat bangga sekali itu ini yang penjenengan tadi cerita ada kaset apa itu? Kaset biru sama kuning ya. Itu orang Finlandia. Biasanya ini kalau mau ke luar negeri itu kan melalui mesti melalui pemerintah ya, pemerintah birokrasinya ya. Itu enggak, itu langsung ke sini karena melihat kaset itu. Pas dia pergi ke Indonesia melihat kaset itu, dia tahu langsung, dia senang langsung hubungi almarhum tanpa melalui pemerintah, langsung berangkat ke Finlandia. Itu jadi Mas Mitra sudah sampai ke Finlandia, sudah kemana saja itu? Amerika, Hongkong, Kias ya kalau nggak salah, yang Amerika itu ya. Yang terakhir kayak ke Jepang. Ke Jepang ya. Jadi dia sudah merasakan betapa seni budaya Banyuwangi ini sudah tidak hanya di rumah sendiri, tapi sudah kemana-mana. Nah, terakhir ini Mbak, dari kebanggaan-kebanggaan, ada nggak dia mungkin ada yang sedikit kecewa gitu? Ini kok walaupun sudah ini itu ya gitu, tapi ada sesuatu yang ganjel gitu, mungkin ada nggak? Dalam arti ganjel merasa merasa ini kok masih ada atau bisa begitu ya, bisa apakah dia tidak diorangkan atau dia sudah tidak dianggap, atau ya tadi itu karyanya sudah di mana-mana tapi Mas Mitra sepi sendiri di mungkin begitu ya. Kalau masalah begitu ya itu ya non sewu saja. Ya, mungkin dia merasa gini, kalau namanya karyanya seperti itu, tapi di wilayahnya sendiri ini kayaknya kurang orang-orang instansi ya, saya tidak mau menyebut instansi itu penghargaannya tentang dia. Kalau saya melihat perjuangan mereka itu kan perjuangan almarhum itu kan mulai masih bujang itu, malah tahun 69 dia sudah bisa menciptakan lagu tari itu masih belum keluarga itu sampai sekarang, dan itu sekarang bisa katakanlah orang-orang lain bisa mencari ketenaran itu melalui sedikit banyak. Sekarang ya non sewu, gerak-gerak tari, dasar tari itu yang membuatkan almarhum. Justru dulu gak ada namanya. Kalau pelatih kamu gini kamu saga, belum kata saga ya, belum ya gini. Terus sama Bapak Hasanali, bapaknya Emilia Contessa, itu kan setapnya, dia kepalanya ya, waktu di Pemda. Dia Mitra, coba sampean itu kasih ono nama. Setiap gerak-gerak itu kasih ono nama. Jadi kalau ngasih nama-nama itu termasuk itu Mas Mitra, Saga. Iya, dukungannya Bapak Hasanali. Sekarang masih ada bukunya dan didukung oleh Bapak Hasanali gitu. Ada bukunya. Dan
Jadi kalau ngelatih dulu nggak ada namanya. Jadi pas kasih ono nama. Jadi oh jadi kamu Saga, kamu Delek, kamu Kewir kan. Nah, maksudnya kalau ngelatih ya itu biar mudah. Nah, sekarang kalau dan itu dipelajari ya di SMKI ada itu, bahkan di beliaunya kan pernah ngajar di Solo itu apa isi ya? Isi 1 bulan sekali. Jadi jamnya kuliah didropel 1 minggu gitu, kadang-kadang 3 hari siang malam ya. Itu jadi diakui sudah nama-nama gerak itu diakui. Nah, sekarang kalau anak-anak sekarang generasi penerus ini ya, itu menciptakan tari kan mesti tidak lepas dari beliau, walaupun itu hanya setitik. Nah, itu kan ada gitu. Maksud saya itu jangan gini. Yang saya pun yang meneruskan kekecewaannya beliau ya, saya bisa meneruskan sekarang ya. Nah, itu kadang-kadang ya dia sudah merasa, wih segalanya. Padahal itu karyanya ada gitu loh. Paham ya maksudnya? Termasuk juga beginilah. Ini memang seringkali kalau tarian Mas Mitro kemudian ditarikan anak-anak di kampung di mana tampilan di sini mungkin oke seneng. Tapi begitu tariannya itu misalnya dibawa ke luar negeri atau dibawa gitu, itu kan kadang rasanya lu orang sing mungkin pamit, Pak terima kasih saya akan buat ini ya gitu ya. Atau paling enggak gitu itu kan tuh yang sangat membuat dia nyesel sekali kalau tarian itu dibawa sampai ke luar negeri tanpa seizin. Itu sangat sangat kecewa banget. Betul. Walaupun sebenarnya begini, di dalam tradisi kita sebenarnya bahwa penghargaan karya tari itu yang paling tinggi itu adalah tarian itu sudah tidak lagi dikenali pengkaryanya, tapi itu sudah menjadi bagian dari kultur daerahnya. Sehingga misalnya gini, tari gandrung, jejer gandrung Banyuwangi, oh Banyuwangi gitu, oh itu Banyuwangi, walaupun yang ditarikan itu tariannya Mas Mitro. Itu adalah sebenarnya itu sebuah penghargaan yang tidak lagi dikenali orangnya, tapi ini sudah bisa lebih dari orang itu, bisa lebih dari Mas Mitro, tapi Mas Mitro itu sudah menjadi Banyuwangi. Itu sebenarnya penghargaan itu penghargaan kultur. Tapi tetap secara sekarang secara administrasi, secara ini sebenarnya ada juga hak cipta, Mbak. Itu ada undang-undangnya. Nah, walaupun kita belum berjalan, hak cipta itu belum berjalan bagus. Saya sendiri kalau tarian saya dipakai orang lain, ada pernah Mbak, misalnya musik tarian saya itu dipakai anak mahasiswa Bali gitu. Itu dia kirim surat, Pak, musiknya saya gunakan ini karena saya mendapat hibah ini. It's okay. Nah, seneng kan gitu. Itu aja sebenarnya penghargaan yang luar biasa. Nggak usah macam-macam yang harus minta beri ini itu dan lain sebagainya. Yang terakhir Mbak, membuat tarian itu anak-anak sekarang biasanya dia itu ada musiknya terus tinggal ngasih geraknya ejeng gitu ya. Nah, saya yakin bahwa orang-orang semacam Mas Mitro dan sebagainya itu dia itu begitu membuat tariannya itu dia juga pasti juga berpikir deng itu pasti geraknya musiknya nanti gini. Itu yang seringkali diajak diskusi musiknya coba Mbak. Anak-anak yogo-yogo itu itu salah satunya yang biasanya yang cepet gitu biasanya. Termasuk Wan. Jakwan. Itu ya termasuk ya. Jadi itu mesti dia diskusi intan ya dengan para pemusiknya ya. Gini nanti gini, ini arahnya ke sini. Nah, itu jadi juga saling membantu gitu ya, membantu. Tapi beliaunya tuh kalau tentang musik tuh biasanya dia buat not sendiri, diam itu nulis di papan tulis, ada papan tulis besar dulu ya, itu diam. Itulah sehingga karyanya atau tariannya itu betul-betul rosonin ke musik itu nges banget. Itu karena dia paham dengan musik. Mbak buat sendiri, pakai notasi, Mbak yang terakhir lagi karyanya Mas Mitro terutama yang sudah dikenal orang di sini Gandrung Sewu, saya menyebut jejer gandrung ya, baik yang podo nonton maupun yang terakhir diperbarui lagi oleh beliau dengan Jaran Dawu Jaran Dawu itu sudah dikenal di mana-mana, mungkin di Solo, di Jogja, di Jakarta, bahkan kawan saya yang di Belanda itu dia juga sering menarikan tari jejer. Nah, artinya tarian itu sebenarnya kan juga sudah menasional maupun mendunia. Kira-kira kalau itu dibuat festival khusus tarian itu
tingkat nasional atau dunia gitu gimana Mbak? Bangga, saya bangga Gitu ya? selaku Ya. apa ya, selaku apa ciptanya almarhum. Supaya saya itu bangga. masih menjadi Masih dikenang terus ya. sisik meliknya Ya, Mas Mitro. Oke. Iya. Ya. Kayaknya Jaran Daun ini sudah mendapatkan hak cipta kayaknya. Iya. Ya. Satu lagi yang ingin saya tanyakan. Mas Mitro itu sudah mendapatkan predikat maestro dari kementerian atau belum? Kok kalau hak cipta sudah ya kalau- itu beberapa. Tapi kalau ini kalau kayak ini maestro- belum, kayaknya belum. Maestro tari? Iya. Kemarin itu hanya berhenti sampai di Jawa Timur di tingkat nasional. Ya. Karena apa? Nggak lolos karena apa? Ya. Perlengkapannya yang kurang. Lah, ini lah. Ya, Ini soalnya- pihak-pihak mana yang saya ini kan soalnya saya lihat kan kawan-kawan saya ini Iya. kan sudah banyak yang maestro. Iya. Kalau saya sih Kayak- saya pejalan aja iya. kan. Tapi Mas Mitro itu mbae maestro. Ya, jadi Mas Gitu Mitro ya. itu mbae maestro. Ya, saya kira itu. Jadi itu terima kasih Mbak Unil, Oke. sudah banyak yang Ya. kita bicarakan. Mudah-mudahan ini berguna bagi kawan-kawan, terutama para budayawan atau orang-orang yang suka dengan kesenian. Inilah basecampnya, rumahnya Mas Sumitro Hadi. Dialah awal yang menggagas dan sampai pada munculnya Gandrung Sewu di Banyuwangi, dan itu menginspirasi semua kabupaten, kota, bahkan provinsi di Indonesia. Semuanya membuat tari sewu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.